Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan untuk semester 2, materi nilai dan pembagian polinomial untuk bagian yang kedua, yaitu nanti kita bahas tentang pembagian dengan skema Horner. Langsung saja. Selanjutnya pembagian polinomial dengan cara skema Horner. Untuk yang pertama, pembagian polinomialnya itu pembaginya dalam bentuk X min K. Nah, misalkan polinomial 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x plus 6 itu kita cari untuk x nilainya sama dengan min 2. Nah, dengan cara skema Horner, kita bisa mendapatkan, atau caranya itu yang pertama kita tulis koefisiennya, koefisien dari suku-sukunya, tulis dulu. Kemudian x sama dengan min 2-nya kita tulis di sebelah kiri, kemudian kita turunkan 2-nya, ini kan kita jumlahkan, langsung turunkan 2-nya, kemudian 2-nya dikalikan dengan min 2, kita taruh di bawahnya min 3, jadi min 4, min 3 tambah min 4, min 7, min 7-nya ini kita kalikan lagi dengan min 2, itu menghasilkan 14, 14 ditambah 1, 15, 15-nya dikalikan lagi dengan min 2, itu menjadi min 30, min 30 ditambah dengan 6 sama dengan min 24. Nah, kalau pembagian polinomial yang tadi biasa dengan menggunakan cara susun akan mendapatkan hasilnya itu 2x kuadrat min 7x plus 15, dan sisanya itu akan mendapatkan min 24. Seperti yang kita gunakan cara bersusun tadi. Nah, jika diperhatikan pada skema Horner yang di atasnya, itu bilangan-bilangan di kiri nilai F2, ini kan nilai F min 2-nya, F min 2 ya maksudnya, nilai F min 2-nya kan jadinya min 24 tuh. Nah, nilai-nilai yang ada di sebelah kirinya, yang ini nih, itu sama dengan koefisien dari hasil baginya. Jadi ini merupakan sama nilainya dengan koefisien hasil bagi dari fx oleh x plus 2. Nih, dari hasil yang kita dapatkan di pembagian bersusun sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk nilai F min 2-nya itu yang sama dengan 24, nilainya itu sama dengan sisa yang kita dapatkan pada pembagian bersusun sebelumnya. Sehingga kita bisa dapat simpulkan pembagian polinomial 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6 oleh x plus 2-nya itu dengan skema Horner, itu caranya tuh sama aja dengan cara mencari nilai fx itu untuk x min 2 dengan skema Horner. Nah, secara umum, jika fx-nya itu dibagi dengan x min k, itu dapat dituliskan fx sama dengan x min k kali dengan hx plus sx. Dengan fx adalah polinomial yang dibagi, hx adalah polinomial hasil bagi, dan sisanya itu adalah sk atau fk-nya. Nah, jika pembaginya itu x min k, maka pada skema Horner itu gunakan x sama dengan k. Jadi, anggap aja ini x min k sama dengan 0. Berarti x sama dengan dipindah, k-nya pindah ruas, itu sama dengan k. Jadi, x sama dengan k. Pada soalnya itu kan x plus 2. Nah, kita anggap x plus 2 sama dengan 0. Kemudian 2-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 2. Jadi, yang digunakan di Horner di sini itu x sama dengan min 2. Selanjutnya masih di pembagian polinomial cara skema Horner, tapi di sini pembaginya itu dalam bentuk ax plus b. Nah, sebelumnya jika fx itu dibagi x min k, itu kan hasilnya hx dan sisanya itu sx, dan bentuk rumus umumnya itu seperti yang ditampilkan. Nah, kalau misalkan k-nya itu kita ganti dengan min b per a, hubungan di atas itu akan menjadi fx itu sama dengan x ditambah b per a. Itu kenapa? Karena ini kan dikurang k, sedangkan k-nya itu menjadi
min B per A. Jadinya X dikurang min B per A. Menjadilah X ditambah B per A. Itu terus kemudian dikalikan dengan HX dan ditambah dengan SX. Nah, jika misalkan ini kita keluarkan per A-nya, atau itu akan menjadi 1 per A kali AX ditambah B kali HX ditambah SX. Nah, atau bisa juga kita tuliskan dengan AX plus B kali HX per A ditambah SX. Nah, AX plus B-nya ini pembagi sama dengan bentuk pembagi yang tadi kita sebutkan di awal. Kemudian HX plus per A-nya itu adalah hasil bagi, dan SX-nya tentu saja masih sisa. Dengan demikian, hasil bagi Fx dibagi Ax plus B memberikan hasil Hx per A, dan sisanya itu F min B per A. Atau bisa dituliskan dengan rumus seperti ini. Nah, misalkan nih, si Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 6 tambah 6 itu dibagi oleh 2x min 1. Nah, kita buat Hornernya. Tulis koefisien-koefisien dari suku-sukunya. 2, min 3, 1, dan 6. Kemudian pembaginya itu setengah. Pembaginya itu kan sama dengan caranya mencari, kalian itu anggap aja 2x sama dengan 1 ini sama dengan 0. Kemudian x-nya akan menjadi dipindah ruas, akan mendapatkan x sama dengan setengah. Jadi setengahnya kita tulis sini. Ini jumlahkan, kemudian 2-nya kita tulis langsung 2. Kemudian 2 dikali setengah itu 1, tulis di bawahnya min 3. Min 3 tambah 1 sama dengan min 2. Min 2-nya kita kalikan dengan setengah itu min 1, min 1 tambah 1 itu 0, 0 kali setengah itu 0, 6, tambah 0, 6. Dan kita mendapatkan 6, ini hasil dari F setengah, atau diperoleh hasil baginya itu HX per A. Nah, jadi HX-nya itu 2x kuadrat dikurangin 2x ditambah 0 per A. A-nya itu berapa? A itu bentuknya pembaginya kan AX plus B itu, berarti AX plus B, berarti A-nya sama dengan 2, jadi 2 kita tulis di sini. Sehingga 2x kuadrat dibagi 2 sama dengan x kuadrat, dan min 2x itu dibagi 2 sama dengan min x, ini min x ya, bukan ini min x. Min. Oke. Sisa pembagiannya itu 6. Jadi, hasil pembagian polinomialnya itu adalah x kuadrat min x, dan sisanya itu adalah sebesar 6. Selanjutnya, pembagian polinomial skema Horner dengan pembagian polinomialnya itu oleh polinomial berderajat 2. Nah, misalkan polinomial fx-nya itu dibagi oleh polinomial px yang berderajat 2 dengan rumus x kuadrat bx plus c. Nah, hasil pembagian dan sisa pembagiannya itu dapat dicari dengan skema Horner jika px-nya itu dapat difaktorkan. Jika tidak, kalian bisa menggunakan cara pembagian bersusun yang sudah kalian ketahui, atau nanti ada cara lain setelah selesai pembahasan ini. Nah, misalkan pembaginya itu bisa difaktorkan menjadi A kali X min K1 kali X min K2. Nah, hasil pembagiannya dan sisanya itu dapat dicari dengan yang pertama, itu kita bagi
si fx-nya itu dengan faktor yang pertama, yaitu x min k1. Nah, misalkan hasil baginya itu gx dan sisanya itu s1, berarti kita fx-nya kita bisa tuliskan sama dengan x min k1 kali gx tambah s1. Selanjutnya yang kedua, nah hasil bagi si gx-nya itu kita bagi lagi dengan faktor yang kedua, yaitu x min k2. Nah, misalkan hasil baginya itu jadinya hx dan sisanya itu jadi s2, maka si gx kita bisa tuliskan dengan x min k2 kali hx tambah s2. Nah, dengan demikian dapat kita tulis fx tadi kan ini x min k1 kali gx plus s1. Nah, sedangkan gx-nya itu yang di bawahnya. Ini. Kita substitusi aja gx-nya diganti dengan yang sudah diketahui. Diganti gx-nya dengan x min k2 kali hx tambah s2. Nah, ini kita operasikan sedemikian rupa sampai kita menemukan bentuk seperti ini. Nah, kenapa ini ditambahkan A? Karena kita mengasumsikan di awal itu si pembaginya ini bisa difaktorkan menjadi bentuk ini. Nah, supaya sama bentuknya, kita tambahkan di sini A. Karena di sini kita tambahkan A, jadi kita harus bagi juga dengan A, supaya tidak merubah nilainya. Nah, karena kita sudah mendapatkan bentuk yang sesuai dengan akarnya tadi, maka bisa kita simpulkan si ax kuadrat tambah bx tambah c-nya itu pembagi, dan hasil baginya itu hx per a. Nah, sisanya itu adalah sisa bagi. Nah, jadi hasil fx dibagi oleh ax kuadrat plus bx plus c itu memberikan hasil hx per a, dan sisanya itu s2x min s2 kali k1 plus s1. Contoh soal yang kedua, langsung aja kita ke soalnya. Soal nomor 3, itu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial x pangkat 4 min 2 x pangkat 3 min 8 x kuadrat plus 2x min 6 oleh x tambah 3 dengan skema Horner. Nah, pembahasannya untuk soal yang ketiga, pertama-tama kita pastikan soal yang kita tulis ulang ini sudah benar, kemudian kita cari nilai x-nya. Nah, si x plus 3-nya ini kita sama misalkan dengan 0, jadi x-nya itu sama dengan min 3. Nah, kita langsung ke skema Horner-nya. Kita tulis koefisien-koefisien yang dimiliki oleh suku-suku dari polinomial yang akan dibagi, yaitu yang pertama x pangkat 4 itu kan 1, kemudian x pangkat 3 itu memiliki koefisiennya itu 2, min 2 maksudnya. Selanjutnya, koefisien dari x pangkat 2-nya itu min 8, koefisien dari x-nya itu 2, dan konstanta atau suku tetapnya itu min 6. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian tulis aja sukunya x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x, dan yang pangkat 1, dan terakhir x pangkat 0, supaya lebih memudahkan. Kita buat garis menyerupai huruf L, kemudian ini ditambah ya, ingat kasih tanda tambah. X yang tadi kita sudah dapatkan min 3 ditulis di sebelah kiri, min 3. Nah, karena ini jumlah, jadi kita turunkan 1, kemudian si 1 ini kita kalikan dengan min 3, menjadi min 3, kita tulis di bawahnya min 2. Nah, dijumlahkan min 2 tambah min 3, itu hasilnya min 5. Selanjutnya, min 5 kita kalikan dengan min 3, mendapatkan hasil 15. Kita tulis di bawah min 8, dan dijumlahkan itu menghasilkan 7. 7 kita kalikan lagi dengan min 3 menghasilkan min 21. Kita jumlahkan dengan 2. Menghasilkan min 19. Nah, min 19-nya itu kita kalikan kembali dengan min 3.
menghasilkan positif 57. Nah, min 6 ini kita jumlahkan dengan 57, menghasilkan 51. Nah, tandai 51-nya. Nah, 51-nya itu bilangan yang terakhir kita dapatkan. Untuk mengetahui derajat dari hasil baginya, kita bagi aja suku pertama polinomial yang akan dibagi dengan pembaginya. Itu X pangkat 4 dengan X menghasilkan X pangkat 3. Jadi derajat dari hasil baginya itu adalah berderajat 3. Sehingga yang koefisien 1 itu dimiliki oleh X pangkat 3. Kemudian koefisien min 5 itu dimiliki oleh X kuadrat, jadi menurun pangkatnya. Kemudian ada koefisien 7 dimiliki oleh X atau X pangkat 1. Kemudian min 19 itu X pangkat 0 atau konstanta. Nah, selanjutnya sisa dari pembagian polinomial pada soal di atas itu adalah 51. Nah, hasil yang kita dapatkan dari menggunakan skema Horner, jika kita bandingkan dengan yang menggunakan cara bersusun, itu mendapatkan hasil yang sama. Jadi, kalian bisa pilih yang mana yang menurut kalian caranya lebih kalian pahami dan kalian rasa paling mudah. Oke, lanjut untuk soal yang selanjutnya, soal keempat, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 6x pangkat 5 min X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 2. Maksudnya plus X kuadrat ditambah 5 oleh 2X min 1 dengan skema Horner. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk soal nomor 4, langsung saja kita cari nilai X-nya. Sebelumnya pembaginya ini kan berbentuk AX plus B. Jadi A-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai X-nya, itu 2X min 1, kita umpamakan sama dengan 0. X-nya sama dengan setengah. Langsung kita menuju ke cara Hornernya. Untuk memudahkan, tulis dulu di atasnya itu X pangkat 5, X pangkat 4, menurun ya. Kemudian X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan yang terakhir X pangkat 0. Nah, sekarang tinggal kita tulis koefisien di bawahnya 6, min 1, min 3 untuk X pangkat 3-nya. Kemudian X kuadratnya itu 1, X pangkat 1 pada soal nggak ada, berarti koefisiennya itu 0, dan yang terakhir konstantanya 5. Kita buat garis, kemudian tanda tambah agar tidak lupa. Nah, X-nya itu setengah, kita tulis setengah di sebelah kiri, kemudian 6-nya diturunkan langsung. 6 kita kalikan dengan setengah, menghasilkan 3. Nah, 3 min 1 ditambah 3 itu menghasilkan 2. Kemudian 2-nya kita kalikan dengan setengah, itu menghasilkan 1. Kita tulis 1, min 3 tambah 1, min 2. Min 2-nya kita kalikan dengan setengah, itu min 1. Min 1 tambah min 1 itu 0. Kemudian 0 kalikan setengah itu 0. Kita tulis. Nah, 0 tambah 0, 0. 0 kali setengah 0. 0, 5 tambah 0, 5. Jadi kita tandai bilangan terakhir yang didapat sebagai sisa. Nah, sama seperti sebelumnya, kita mencari tahu derajat dari hasil baginya dengan cara membagi suku pertama dari pembagi polinomial yang dibagi dengan pembaginya. X pangkat 5 per X itu menghasilkan X pangkat 4, jadi berderajat 4. Hasil baginya itu, karena ini dalam bentuk AX plus B, berarti kan HX per A hasil baginya. Nah, untuk derajat hasil baginya itu berderajat 4, jadi koefisien 6-nya itu dengan X pangkat 4, kemudian ada koefisien 2, menurun X pangkat 2, maksudnya X pangkat 3, kemudian min 2 X pangkat 2, dan 0. Jadi kalau ada 0 nggak usah ditulis lagi, langsung aja per A. A-nya berapa? A-nya 2. Jadi per 2. Kita bagi 6x pangkat 4 bagi 2. Jadi 3x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 bagi 2.
Jadi X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2. Nah, untuk sisanya langsung saja 5. Nah, untuk hasil bagi dan sisa dari soal ini yang menggunakan metode Horner dan bersusun itu menghasilkan hasil yang sama. Jadi kalian ingat rumusnya saja. Lanjut ke soal yang kelima, yaitu polinomial 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 3mx ditambah 8 dibagi oleh x kuadrat sisanya 6. Tentukan nilai m dan hasil baginya. Mari kita beranjak ke pembahasan. Soal nomor 5, kita pastikan soal yang kita tulis ulang ini benar. Nah, sisanya itu sebanyak 6 dan yang kita cari adalah m-nya dan hasil baginya. Kita akan selesaikan soal ini dengan menggunakan Horner. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mencari nilai X-nya. Nah, si X plus 2-nya ini kita misalkan dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 2. Langsung kita ke Horner-nya. Kita tulis dulu X pangkat 3, kemudian X kuadrat, X pangkat 1, dan X yang terakhir X pangkat 0 atau konstantanya. Kita tulis koefisiennya di bawah 6, 4, 3M, dan 8. Kita buat garisnya dan jangan lupa tanda tambah. X-nya sama dengan min 2 kita tulis di kiri. Langsung saja 6-nya kita tulis sebagai sisa. Tulis aja dulu supaya mengingatkan. Nah, balik kita menuju ke 6 yang di bawahnya X pangkat 3 atau koefisiennya itu langsung kita turunkan ke bawah. Kemudian 6-nya dikali min 2 sama dengan min 12 kita tulis. 4 ditambah min 12 itu min 8. Min 8 kali min 2 itu 16. 3M tambah 16 itu 3M tambah 16. Nah, ini dikalikan dengan min 2 menjadi min 6M. 16 kali min 2 min 32. Nah, kita akan mencari nilai M-nya. Jadi kita tulis 8 ditambah min 6M min 32. Kita dalam kurung ya. Nah, jadi si 8-nya ini dikurangi dengan 6M dikurangi 32 sama dengan 6. Min 6M sama dengan 6 dikurang 8 ditambah 32. Min 6M sama dengan 30. M sama dengan 30 per min 6, sehingga nilai M yang kita dapatkan adalah min 5. Selanjutnya, hasil baginya. Jangan lupa untuk menentukan derajat hasil baginya dengan cara membagi suku pertama polinomial yang dibagi dengan pembaginya. X pangkat 3 per X sama dengan X pangkat 2, jadi berderajat 2. Sehingga koefisien 6 itu dengan X pangkat 2 dikurangi 8X ditambah 3M plus 16. Nah, M-nya itu kita ganti jadi min 5, jadi 3 kali min 5 ditambah 16. 6X kuadrat dikurangi 8X ditambah min 15 ya, 3 kali min 5 ditambah 16. Kemudian 6x kuadrat dikurangi 8x ditambah 1. Min 15 ditambah 6 itu 1. Nah, inilah hasil baginya. Jadi, untuk nilai M-nya itu sama dengan min 5 dan hasil baginya 6x kuadrat min 8x plus 1.
Nah, soal terakhir pada contoh soal kali ini yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 ditambah 5x min 6 dibagi oleh 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2. Langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk soal nomor 6, kita pastikan soal yang kita tulis ulang itu sudah benar. Kemudian kita akan mencari nilai X melalui pembaginya. Mula-mula kita faktorkan pembaginya. Kita tulis dulu pembaginya. 3x kuadrat ditambah 5x min 2. Itu kita faktorkan. Itu x, 3x, kemudian plus 2 min 1. Nah, x tambah 2 sama dengan 0 atau 3x min 1 sama dengan 0. X nya sama dengan min 2 atau x sama dengan 1/3. Nah, kita dapatkan K1 itu sama dengan min 2 dan K2 itu sama dengan 1/3 atau 1/3. Lanjut ke cara Hornernya. Seperti biasa, tulis dulu untuk memudahkan x pangkat 4, kemudian x pangkat 3, menurun x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. Selanjutnya tulis koefisiennya di bawahnya. X pangkat 4 itu 3, min 4, x pangkat 2 nggak ada, berarti 0, x pangkat 1 nya koefisiennya 5, dan konstantanya itu min 6. Kita buat garis agak panjang, ditambah, jangan lupa untuk mengingatkan, kemudian dibagi dengan K1 yaitu min 2, kita tulis di kiri, turunkan 3 nya, 3 kali min 2 itu min 6, kemudian min 4 ditambah min 6 min 10, min 10 nya kita kalikan dengan min 2 itu jadi 20, 0 tambah 20 itu 20, 20 kita kalikan dengan min 2 itu menghasilkan min 40, 5 ditambah min 40 min 35, min 35 kali min 2 70, min 6 tambah 70 menghasilkan 64. Nah, kita tandai sisanya. Oke, lanjut. Ini kita tandai dengan E1, sisa pertama. Kita lanjutkan dengan Horner yang kedua, buat garis lagi. Tanda tambah untuk mengingatkan, kemudian dibagi oleh K2, 1/3 kita tulis di kiri, langsung saja 3 nya kita turunkan, 3 kali 1/3 itu 1, min 10 tambah 1 sama dengan min 9, min 9 kali 1/3 itu min 3, 20 tambah min 3, menghasilkan 17, 17 kali 1/3 itu 17/3, min 35 ditambah 17/3, kita orek-orek, min 35 tambah 17/3, samakan penyebutnya, min 35 itu kali 3 105 ditambah 17/3, min 105 ditambah 17 sama dengan min 88/3. Kita tulis min 88/3. Ini adalah sisa yang kedua. Kita lanjutkan dengan mencari hasil bagi. Untuk hasil baginya, karena ada pembaginya, itu yang berbentuk AX plus B, atau lebih gampang kalian mengingat jika ada pembaginya itu dibagi dengan pecahan, jadi hasil baginya itu selalu menggunakan HX per A. Kita tentukan derajatnya dari hasil baginya itu. X pangkat 4 per X kuadrat itu menjadi X kuadrat jadi berderajat 2. Sehingga 3 nya ini itu dengan X pangkat 2.
dilanjutkan dengan min 9x, dan yang terakhir plus 17. Itu konstantanya. Per A. A-nya itu, ini kan berbentuk ax kuadrat plus bx plus c, sehingga A-nya itu 3. Jadi, hasil baginya dibagi dengan 3. Nah, 3x kuadrat dibagi 3 itu x kuadrat, min 9 bagi 3 itu 3x, ditambah 17 per 3. Nah, untuk hasil baginya demikian, selanjutnya kita mencari sisanya. Menggunakan rumus, itu S2X ditambah dengan S1 dikurangi dengan S2K1. Kita input S2 nya, kita mendapatkan min 88 per 3. Tulis 3x, nah ditambah S1 nya kita dapat 64 dikurang S2 min 88 per 3 kali dengan K1. K1 nya itu min 2. Nah, sehingga min 88 per 3x ditambah 64 dikurangi dengan 176 per 3. Min 88 per 3x itu 64 nya kita samakan penyebut, kalikan 3, 64 kali 3 192 per 3, min 176 per 3. Kemudian min 88 per 3x dikurangi dengan, maksudnya ditambah dengan 16 per 3. Nah, sehingga menghasilkan sisa dan hasil bagi seperti itu. Terima kasih telah memperhatikan materi ini dengan baik. Nah, jika ada masih yang bingung atau ingin bertanya, silahkan tanya pada kontak person yang tersedia. Tetap semangat untuk belajar, tetap berusaha. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye!